buat pakai kostum di hari Halloween nih, lu mau pakai kostum apa? Kostum apa? Apa ya, bingung juga ya. Pocong. Gue nggak mau loncat-loncatan. Oke, buat apa yang lu tahu tentang Halloween? Yang gua tahu, gua nggak banyak tahu tentang ini sih jujur. Tentang Halloween ya. Halloween. Nggak tahu apaan. Halloween itu anak kecil minta-minta permen. Labu. Terus ada labu kuning dan semacamnya. Dan pakaian kostum-kostumnya itu kayak pakaian hantu-hantu gitu. Gue nggak tahu sih itu dia berkaitan dengan suatu agama atau gimana. Cuma yang gue tahu dia tuh populernya di Eropa. Kalau Halloween itu yang gue tahu dia kayak adat dari Amerika ya, kayak misalkan anak kecil pakai kostum yang serem-serem tuh. Ya gunain kostum yang itu menarik banget sih. Masing-masing orang punya gayanya sendiri. Ada yang paling gue inget sih yang pakai kostum labu gitu, labu gede biasanya. Dan itu biasanya anak-anak itu mampir ke setiap rumah untuk entah dikasih permen atau dikasih apa lah gitu. Dan yang biasa anak kecil itu lakukan, dia pasti bilang trick or treat gitu kan. Treat ya maksudnya. Jadi kayak kalau misalkan lu pada nggak ngasih permen, ya mungkin tuh anak-anak kecil bakal ngejailin rumah lu gitu. Nah, menurut lu perayaan Halloween cocok nggak sih diimplementasiin di Indonesia? Gue bingung. Cocok nggak ya? Kalau di Indonesia kayaknya kurang cocok deh. Indonesia emang nggak perlu Halloween sih kalau kata gue. Dari gue sendiri sih, kalau dia implementasiin ke Indonesia kayak gue sih, kalau menurut gue itu kurang cocok. Gua rasa sih nggak cocok ya. Cuma di beberapa tempat mungkin cocok. Cocok tapi di satu tempat tertentu yang memang apa sih gue ngomong apa sih? Ya nggak tahu hanya yang nanya saya. Karena Indonesia kan mayoritas Islam kebanyakan di Indonesia ini. Ya mungkin kalau misalkan budaya itu masuk ke Indonesia, menurut gue itu kurang banget, nggak cocok lah. Nggak cocok lah gitu lah. Tanpa alasan. Kalau ditanya kenapa, itu agamis nggak sih kayak gitu? Halloween itu ada kaitan sama agama nggak? Apa budaya aja? Budaya aja. Cuman walaupun budaya, tapi kayaknya nggak cocok sama kultur di Indonesia gitu aja sih. Karena apa ya, kalau misalkan luar negeri itu kan dia Halloween itu kan kayak ketok-ketok rumah terus minta permen. Kalau di kita itu orang ngasih kembalian dikasih permen, bukan ketok-ketok. Karena Indonesia ini kan tahu sendiri lah, hantu-hantu di sini tuh udah pada serem-serem banget. Jadi bagi yang rumah-rumahnya di sekitaran yang menurut angker-angker gitu, ya itu bakal jadi Halloween setiap hari sih menurut gue. Tapi kalau misalkan diimplementasiin lucu juga sih. Maksudnya kayak ada orang yang pakai baju gundurwo atau nggak sundel bolong kan, kayak bolong tengahnya keren banget tuh. Dan kalau misalkan lo bilang tadi Halloween tuh identik sama hantu-hantuan ya? Iya. Nah, menurut lu nih, hantu yang paling menyeramkan di Indonesia itu apa sih? Itu yang paling menyeramkan di Indonesia. Apa ya? Genderuwo sih. Katanya genderuwo tuh kayak kuat banget kalau kata teman gue yang indigo. Yang paling menyeramkan sih kuntilanak merah sih. Kuntilanak, terus pocong, udah sih. Oh, Halloween itu ada kaitan sama hantu ya? Itu kayak dia tuh gede badannya, katanya bisa segede rumah atau bisa lebih gede lagi. Terus bau busuk, apa bau singkong gitu gue lupa. Bau busuk, terus nggak jelas mukanya kayak mana, kotor lah pokoknya. Giginya bertaring, bener gitu. Kayak yang paling serem tuh nenek gayung deh.
Kira kayak ya seremnya nenek-nenek kan jalan bawa gayung, ini ngapain gitu, serem banget ya. Masalahnya lo di Cilondok nemuin nih kayak Iya. Itu serem banget ya, ngapain bawa gayung, mau digetok ya palanya. Dia kan kalau pocong itu kan lompat-lompatnya jauh gitu ya. Ya gue kayak serem aja gitu. Nggak ada yang gue takutin sih. Nggak, tapi jujur gue nggak maksudnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ada rasa takut setan-setan gitu, jadi ya udah. Itu serem banget. Sulap merah. Ya itu serem banget sih kuntilanak merah. Yang katanya di mana itu raja dari segala kuntilanak. kalau lu bacain Al-Fatihah dia ketawa. Iya bah? Wah anjir, berarti nggak Gua harus ya. Ya pokoknya itu kuntilanak merah sih selama ini yang paling nyeremin. Pengalaman horor apa sih yang pernah lo alamin? Sejauh ini nggak pernah ngelihat yang nggak pernah ditongolin sih, paling kayak sering diketawain gitu. Soalnya kan rumah gue nih bener-bener di pinggir setu rawa besar, yang dimana pinggirannya itu masih banyak kebun-kebun gitu. Dan waktu itu gue lagi ya iseng lah pulang main gitu kan. Terus ya udah pas pulang ke rumah, pas jalan ke pintu depan ya diketawain. Kayaknya enggak. Ini selalu gue cerita nih ke setiap orang. Oh, lu belum dengerin. Pengalaman horor. Nggak ada, justru gue malah lebih suka nakutin orang sih daripada gue yang takut. Ini sih cerita gue silam ya, masih kecil gitu. Kalau misalkan masih kecil tuh gue kadang gue kan suka main ke kampung-kampung gitu ya, ke rumah teman gue gitu gimana. Terus gue kalau balik itu kadang maghrib itu kadang kalau misalkan lagi jalan tuh kayak ngelihat orang tapi gak ada kepalanya gitu. Jadi waktu gue pertama kali pindah rumah, gue itu tidur di ruang tengah. Waktu itu kondisi gue lagi capek-capeknya kan. Dan ya gue nonton TV terus gue ketiduran. Tidur gue nyamping. Pokoknya gue nggak sadar. Intinya gue bisa ngelihat sekitar. Cuma badan gue nggak bisa gerak. Gitu. Terus yang pertama kali gue lihat di depan muka gue itu kuntilanak. Pernah sih, cuman ini nggak tahu bener apa enggak ya. Kayak waktu itu pas habis sunat tuh kan tidur tuh ya, terus tiba-tiba pas kebangun gitu kayak ada yang melayang gitu, kayak kuntilanak gitu. Mitos-mitos yang lu tahu tentang horor atau setan itu apa sih mitosnya? Mitos ya. Mitos itu Mitos yang gue tahu. Mitos yang tahu paling ini sih kayak Jawabannya sama. Enggak. Katanya lu kalau nggak mandi sebelum apa? Enggak. Apa? Enggak. buang air kecil sembarangan. Kadang kan itu juga mitos juga apa namanya? Kalau misalkan itu ada penunggunya, jadi ya numpang-numpang pengen buang air kecil gitu. kayak jelangkung gitu kan, ntar tiba-tiba muncul, wah gitu, kaget. Mitos ya ini umum sih, kayak misalkan kayak gunting kuku di malam hari. Terus kalau misalkan kalian mau lihat setan, tinggal buka kaki kalian lebar-lebar, terus lihat ke belakang melalui kaki kalian itu loh. Nah itu umum banget sih. Katanya lu kalau belum mandi sebelum tidur itu badan lu diliatin setan, dijilatin. Gila. Katanya ntar bakalan pada merah ya. Gitu. Mending dihapus ya gue deh. Menurut lu nih, tempat horor di Depok itu ada nggak sih, di mana? Di Depok ya. Tuh ini. Tempat horor yang ada di Depok ini ya, yang pernah gue alamin sih. Tempat horor di Depok. Ada di sekitaran Jalan Pemuda dulu tuh kan ada bioskop tuh. Ini kan dulunya itu kan bioskop ya, yang Cafe Bajawa tuh. Udah yang apa ya, tanah kebakar ya kalau nggak salah tuh. Terus sekarang jadi tempat apa namanya, jadi coffee shop gitu. Nah mungkin ya nggak tahu setannya joget-joget tapi gimana gitu.
Kalau udah rame tuh jadi nggak serem lagi. Setannya juga berbaur jadinya. Yang kata orang-orang serem sih di Jalan Panus sih. Jalan Panus Depok 2. Jembatan Panus gitu kan kelihatannya serem. Kayak ada sebuah jembatan gitu. Yang dimana jembatannya itu, coba deh kalian kesana deh, serem dah sumpah. Ya pokoknya jembatannya kayak itu dibuat pada penjajahan Belanda, yang dimana itu yang bikinnya itu ya bernama Stefanus, makanya jalanan itu dinamain Stefanus, Jalan Panus gitu. Itu serem sih. Gua dulu waktu SMK pernah masukin kayak rusun tertinggal gitu di daerah Cipayung kalau nggak salah. Itu jam 12 malam sama teman-teman gue bertiga. Aduh. Katanya itu di situ ada satu keluarga yang semuanya udah meninggal dan dia diikutin beberapa hari gitu sama orang di situ gara-gara udah masuk sama setan di situ gara-gara udah masukin tempat itu. Aduh. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan buat pakai kostum di hari Halloween nih, lu mau pakai kostum apa? Kostum apa? Apa ya, bingung juga ya. Kostum apa? Pocong. Gue nggak mau loncat-loncatan. Gua mau pakai kostum SCP ini. Kayaknya yang paling gampang sih. Ini vampir. Ini sih apa namanya, kostum kayak apa tuh yang dijahit-jahit gitu, yang di ini. Terus apa namanya, pakai kostum jubah hitam gitu. Hantu yang cowok tuh apa sih? Kakek pacul kali ya. Bawa pacul gitu. Cosplay jadi kayak gitu. Jadi petani. Halloween ya. Jadi kan Halloween ini kan sebenarnya bukan setan doang ya. Paling gue pakai kostum Pak Ustadz sih. Mudah aja mungkin, tinggal pakai jubah doang nggak sih? Vampir tuh yang jubahan kan? Vampirnya gue nggak tahu kayak gimana. Gue mau pakai kostum SCP yang pakai topeng burung, tau gak sih? Yang panjang itu. Iya itu keren sih. Alasannya ya simple aja gitu, tinggal pakai peci, pakai sarung, buat tasbih. Dan nanti teman kita baru nih dia pakai kostum apa kayak kuntilanak. Jadi kan kita bisa nyari uang di situ, kayak pertunjukan. Nah seperti itu.